Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Gimana kabarnya? Saya selalu berharap semua baik-baik saja ya. Dan yang terpenting, utamakan safety di lingkungan kita. Video kali ini saya ingin share mengenai tata cara evakuasi saat keadaan kebakaran. Nah, Sobat Safety yang baru bergabung, video sebelumnya saya sudah share mengenai tata cara evakuasi saat keadaan gempa bumi. Oke Sobat Safety, sebelum masuk ke materi, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Tujuan instruksionalnya. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita semua tidak hanya mengetahui, akan tetapi dapat juga memahami tata cara evakuasi yang baik. Nah, Sobat Safety, prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran. Nah, untuk definisinya ya, jadi pada saat kita melakukan evakuasi kebakaran, harus mengetahui juga definisinya, karena api dan kebakaran itu berbeda ya. Nah, untuk kebakaran tersendiri adalah peristiwa pembakaran atau nyala yang tidak terkendali, yang bisa menimbulkan kerugian harta, bahkan jiwa. Nah, Sobat Safety, ini tata cara ya, simulasi dan evakuasi penghuni. Nah, ada beberapa poin ya yang penting untuk kita ketahui. Dipastikan seluruh penghuni telah mengetahui exit, apar, hidran, tombol alarm, dan lainnya, atau proteksi aktif dan pasif ya. Nah, peran kebakaran dapat bekerja sesuai waktu yang direncanakan. Untuk penghuni dapat dievakuasi dengan aman dan sesuai dengan prosedur. Nah, dilakukan minimal 6 bulan sekali. Nah, dilakukan tanpa pemberitahuan penghuni gunung minimal 1 tahun sekali. Diupayakan melibatkan semua sip kerja. Skenario simulasi diusahakan mendekati kondisi sebenarnya. Dan pasti juga ya koordinasi dengan instansi terkait. Nah, ini Sobat Safety, sebelum masuk ke tata caranya ya, kita harus mengetahui juga inventarisasi sarana, proteksi, dan jalur keluar atau jalur berevakuasi ya. Yang pertama itu ada sarana proteksi kebakaran aktif, ada apar, alarm, hydran, sprinkler, dan fire detection atau heat detector ya, atau fire EKI juga ada. Terus untuk sarana proteksi kebakaran pasif, nah ini ada sistem kompartimentasi atau pemisah bangunan tahan api ya. Terus pengendali asap, fire retardant atau memperlambat api ya, seperti fire stop atau fire door. Nah, untuk sarana jalan keluar ada pintu-pintu darurat, koridor atau selasar, jalan landai, tangga kebakaran, lampu penerangan darurat, atau tanda atau rambu-rambu himbauan untuk safety sign ya. Nah, ini Sobat Safety contoh proteksi aktif ya, seperti ada hidran, sprinkler, heat detector, smoke detector, alarm, push button, dan MCFA. Nah, ini untuk safety sign, ada gambar exit, evacuation route, jalur evakuasi. Nah, pintu keluar darurat, fire alarm. Nah, ini seperti bila terjadi bencana, jangan gunakan lift ya. Nah, pasti ada tanda-tanda sepertinya di gedung-gedung yang kita huni. Nah, ini contoh fire proteksi pasif ya. Ini ada pintu darurat, lampu emergensi, tangga darurat. Nah, ini ada juga jalur landai. Nah, ini Sobat Safety gambar situasi route atau layout ya. Nah, ini biasanya diletakkan di dekat lift. Nah, untuk kita yang berada dimanapun, entah di mall, di apartemen, dan lain-lainnya, kalau menemukan layout ini harus kita lihat. Jadi kita tahu bila terjadi keadaan darurat, kemana sih kita harus keluar atau pergi menuju titik aman. Nah, Sobat Safety, pada saat menemukan kobaran api, aktifkan alarm kebakaran atau hubungi operator. Nah, seperti ini ya, bila menemukan kobaran api ya. Nah, jika mampu, padamkan dengan peralatan yang tersedia, bisa apar dan hidran. Nah, biasanya kalau hidran itu digunakan oleh emergency response team ya, yang sudah terbentuk. Tapi kalau memang kita bisa memadamkan
menggunakan apa nggak apa-apa, kita padamkan saja. Nah, menggunakan metode plus 2 min 1. Nah, ini maksudnya adalah plus 2 min 1. Contoh ya, lokasi kebakarnya di lantai 18. Nah, yang harus kita evakuasi adalah lantai 19 dan 20. Nah, untuk min 1-nya lantai 17. Nah, setelah plus 2 min 1 sudah dievakuasi, boleh dilanjutkan lantai selanjutnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya pada saat terjadi kebakaran, kita melakukan proses evakuasi. Hentikan kegiatan atau hubungan telepon, jangan panik, tunggu pengumuman selanjutnya. Jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik ya, atau mendorong-dorong, berteriak, dan sebagainya. Nah, jika kita bukan tergugat kebakaran, carilah pintu exit terdekat. Jangan sekali-sekali gunakan lift. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali untuk alasan apapun. Nah, ini selanjutnya bila berada di dalam ruangan ya, tinggalkan saja, jangan pikirkan barang. Keselamatan jiwa Anda itu lebih penting. Nah, ingat, pada saat menuju keluar, jangan sekali-sekali menggunakan lift. Nah, biasa kalau lift yang sudah bagus itu, pada saat terjadi kebakaran atau alarm bunyi, lift itu akan otomatis turun ke lantai dasar. Kita akan pencet apapun, lift tidak akan terbuka. Ini contohnya nih bila mana kita sudah terjebak ya. Pastikan tutup semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat penjalaran api. Ini bisa terjebak, bisa juga tidak ya. Tapi diusahakan memang pada saat kita melakukan evakuasi, pintu tutup aja ya. Nah, ini jika terperangkap di dalam ruangan, beritahu keberadaan Anda kepada orang di luar, bisa dengan baju, hordeng, dan lain-lain. Nah, ini contohnya bila kita sudah terjebak ya ini ya. Tutuplah celah di bawah pintu dengan kain basah untuk menghindari masuk ke asap atau kobaran api melalui sela-sela pintu. Nah, jika terperangkap dalam ruangan berasap, selamatkan diri dengan cara merangkak. Udara di bagian di bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap. Nah, ini contohnya ya Sobat Safety ya. Nah, ini pastikan ya, jangan sekali-sekali untuk melompat. Udah pasti pada saat terjadi kebakaran, manajemen building masih hubungin tim pemadam. Nah, tim pemadam itu memiliki peralatan yang sangat cukup. Dia akan membantu kita. Jangan sekali-sekali kita lompat. Nah, ini jika itu sudah kita lakukan, kita harus menuju ke pintu keluar atau exit, menuju ke titik kumpul ya. Petugas akan melakukan pendataan personil atau penghuni, dilarang memasuki ruangan kembali sebelum dinyatakan status aman. Perlu diingat Sobat Safety, ikuti perintah dari ketua IRT atau manajemen building. Apakah kita melakukan evakuasi bertahap atau total? Selanjutnya, pasti jangan panik ya. Nah, wanita tidak boleh menggunakan sepatu atau hak tinggi. Pastikan juga jangan menggunakan lift. Beri bantuan terhadap orang yang prioritas, seperti cacat, lansia, dan ibu hamil. Oke, Sobat Safety, sampai di sini dulu. Insya Allah next videonya saya akan menjelaskan tentang IRT atau Emergency Response Team ya, strukturnya ya. Nah, oke Sobat Safety, tolong dukung terus channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan tekan loncengnya. Bila ada yang ditanyakan atau sharing, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih Sobat Safety.